Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi cara login untuk melakukan uji coba soal-soal AKM pada web resmi Pushmanager. Terlebih dahulu di sini kita bisa buka browser kita, ya, bisa pakai Google Chrome, Opera, atau mungkin Firefox ya. Nah, di sini saya akan coba buka pakai Firefox. Terlebih dahulu di sini kita ketikkan alamat link dari web Pushmanager. Bisa kita ketikkan langsung Pushmanager gitu ya. Itu terus kita enter. Nah, nanti di sini keluar ya alamat untuk web Pushmanager. Ya, di sini ada web pushmanager.kemdikbud.go.id. Ya, kita ambil yang paling atas ini ya. Di sini ada AKM gitu. Nah, kita klik saja. Nah, ini merupakan halaman pertama dari web Pushmanager. Nah, untuk melakukan uji coba AKM ya, untuk melakukan uji coba soal-soal AKM, nanti kita bisa masuk ke menu ini ya, ayo coba AKM. Nah, di sini untuk melakukan uji coba soal-soal AKM secara mandiri ya. Jadi ini Pushmanager memberikan menu khusus pada webnya untuk melakukan uji coba soal AKM secara mandiri. Kita klik saja pada menu tersebut. Nah, kemudian muncul jendela di sini ya. Nah, di sini ada materinya ada literasi, numerasi, kemudian ada jenjangnya juga ya. Jadi kita pilih materinya terlebih dahulu ya. Misal di sini kita pilih materi literasi, kemudian kita tentukan jenjangnya ya, jenjangnya dari SD MI paket A, kemudian ada SMP MTS paket B, kemudian ada SMA, MA, SMK paket C. Ya, kita pilih salah satu jenjang disesuaikan dengan jenjang kita gitu ya. Nah, di sini saya pilih untuk jenjang SMA, kemudian klik OK untuk melanjutkan. Nah, kemudian di sini kita diberikan username sama password ya, username sama password yang secara otomatis langsung terisi ya. Jadi ini username sama password diberikan langsung oleh Pushmanager ya. Kemudian kita langsung saja klik login. Nah, kemudian pada saat kita sudah login ya, di sini kita diberikan informasi ya, ada token di sini ya, token ya, bahkan tokennya ini bisa kita refresh ya ini. Kemudian ada konfirmasi data peserta ya, dimana di sana ada kode NIK, kemudian nama peserta ya, kode NIK ini kita biarkan saja apa adanya seperti itu. Kemudian jenis kelamin ya, kita pilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan ya. Kemudian mata uji ya, mata uji di sini literasi SMA, MA, SMK paket C, karena tadi di awal kita memilihnya literasi, kemudian jenjangnya SMA gitu ya. Kemudian di sini ada nama peserta. Nama peserta silakan kita ketikkan di sini ya, sebagai contoh misalnya gini, kita pakai nama peserta Ahmad misalnya ya. Kemudian kita harus mengisi tanggal lahir di sini ya, tanggal lahir, kemudian bulannya,
dan tahun lahir kita. Nah, kemudian di sini ada token. Token ini kita ambil dari sini. Ya, kita kopaskan saja nggak apa-apa ini. Kita kopas ke sana. Nah, kemudian kalau sudah terisi semua, kita submit. Kemudian kita klik mulai untuk memulai tes. Ya, jadi ini ada konfirmasi tes, itu nama tesnya ya, literasi. Ini tadi kan kita pilih literasi SMA, MA, SMK. Kemudian tes baru, ini status tesnya, waktunya ya, waktunya tanggal 10 bulan 4 ini ya, tanggal 10 bulan 4 2021. Ini jamnya jam 5.13 ya. Kemudian alokasi waktu 60 menit ya. Terus di sini juga ya, username sama nama kita sudah keluar ya, karena kita tadi mencantumkan namanya Ahmad, maka di sini keluar nama Ahmad ya. Kemudian kita klik mulai saja ya, klik mulai. Nah, ini tampilan soalnya ya, ini tampilan soalnya ya, ini untuk soal literasi ya. Nah, pada tampilan soal ini ada ukuran font soalnya ya, untuk ini nomor soal ya, soal 1. Untuk ukuran font ini bisa kita ubah-ubah ya, disesuaikan dengan kondisi kita. Ini paling kecil ya, kita klik paling kecil. Nah, ini nanti fontnya kecil seperti ini. Kemudian kalau kita klik lagi, misal yang kedua, ini ukuran font yang kedua, nah ini agak lebih besar, atau mungkin kita mau memperbesar lagi ya, yang ketiga. Nah, ini ukuran fontnya lebih besar ya, jadi nanti kita bisa menyesuaikan ukuran font sesuai dengan kondisi kita ya, nyamannya itu untuk yang mana ya, font yang paling kecil, yang sedang, atau yang paling besar ya. Kemudian di sini juga ada informasi soal ya, informasi soal bisa kita klik. Nah, ini ada informasi soal. Nah, ini kebetulan masih kosong untuk informasi soal ya. Selain itu juga di sini ada sisa waktu ya, sisa waktu yang kita gunakan. Ini waktunya berjalan mundur ya, karena tadi durasi waktunya 60 menit. Kemudian ini setelah kita klik mulai, ini waktunya tetap berjalan ya, ini sudah 58 menit ya, ini menghitung mundur ya. Selain itu di sini ada informasi daftar soal ya, ini ada daftar soal ya, jadi soalnya itu sebanyak 22 soal literasi ya. Ini kalau soalnya sudah kita kerjakan, nanti di sini warnanya hitam seperti ini ya, dan ada tanda centangnya di sini ya. Ini yang masih putih seperti ini artinya belum dikerjakan ya. Sedangkan yang warna biru seperti ini, nomor 1 itu warna biru ya, itu karena kita sedang berada pada posisi soal nomor 1 ini ya, jadi seperti itu ya. Kalau ini kita klik misalnya di sini ya, ini nanti kita pindah pada soal nomor 3 ya. Jadi warna biru ini posisi di mana soal kita sekarang sedang aktif gitu ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian untuk soalnya ini, untuk soalnya sama ya seperti soal-soal AKM pada umumnya ya. Jadi di sana ada stimulusnya ya, ini ya, seperti halnya ini juga sama ya. Soal ini ada stimulusnya ya, ada yang ini berupa gambar ya, disajikan gambar itu sebagai stimulus. Kemudian ini ada bacaan ya, ini bacaan ya sebagai stimulusnya. Kemudian di sini ada soalnya ya, ini
soalnya. Berikan tanda checklist pada alasan yang sesuai dengan pemahamanmu gitu ya. Nah, ini ternyata untuk soal yang pertama ini ya, soal nomor 1 ini itu berupa soal pilihan ganda kompleks ya ini. Jadi kita bisa memilih beberapa pilihan ya ini ya, jadi kita bisa memilih beberapa pilihan jawaban ya, karena untuk soal-soal AKM itu sendiri itu ada beberapa bentuk soal ya, diantaranya itu ada soal pilihan ganda kompleks semacam ini ya, jadi kita bisa memilih lebih dari satu jawaban ya gitu. Nah, untuk bentuk soal yang lain itu selain pilihan ganda kompleks juga ada soal pilihan ganda ya, pilihan ganda biasa gitu. Kemudian ada soal uraian ya, uraian singkat ya, soal esai ya, uraian singkat. Kemudian ada juga bentuk soal menjodohkan ya, soal menjodohkan. Kemudian bentuk soal yang lain yaitu soal benar salah gitu ya. Jadi untuk bentuk soal dari soal-soal AKM itu tidak melulu pada soal pilihan ganda dan uraian ya, jadi seperti itu. Makanya kita butuh ketelitian pada waktu mengerjakan soal-soal AKM ya, jangan sampai seperti ini ya. Ini kan soal pilihan ganda kompleks tapi kita cuman memilih salah satu jawaban saja ya, ini kan salah ya. Walaupun jawaban yang kita pilih benar, kalau kita cuman memilih salah satu jawaban ya, padahal di sana ada beberapa jawaban yang harus dipilih, maka dinyatakan salah ya gitu ya. Itu untuk bentuk soal dari soal-soal AKM. Nah, kemudian kalau di bawah sini ini ada tombol-tombol navigasi ya. Ini soal sebelumnya ya, tombol soal sebelumnya. Kemudian ini tombol ragu-ragu, kemudian tombol soal berikutnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ini tombol soal sebelumnya untuk kembali ke soal sebelumnya kalau ada soal yang belum kita kerjakan ya, kembali ke soal sebelumnya. Kemudian ragu-ragu, kalau kita sudah mengerjakan tapi jawaban kita masih ragu ya, maka kita bisa menandai dengan tombol ragu-ragu. Kemudian tombol berikutnya ini untuk menuju ke soal berikutnya ya, itu seperti itu. Oke, di sini kita coba kita isi saja dulu lah ya. Nah, kita coba kita isi dulu ya, apa adanya lah ya. Nah, ini cuma untuk contoh saja ya, contoh bagaimana caranya adik-adik semua yang akan ikut AKM ya tahu cara login untuk belajar mengerjakan soal-soal AKM ya, secara mandiri untuk latihan gitu. Ya, oke, kita coba kita isi aja dulu lah. Oke, setelah selesai mengerjakan ya, itu nanti di akhir soal ya, setelah kita klik tombol lanjutkan gitu ya, ini nanti muncul konfirmasi tes semacam ini
ya. Jadi terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Nah, ini tombol konfirmasi. Apakah mau menyelesaikan tes atau kembali ya. Kalau kita klik kembali ya gini, nanti kita kembali ke soal kita gitu ya. Kembali ke soal kita. Nah, kita bisa cek lagi jawaban kita gitu. Ini ya. Kita bisa nanti cari mana yang belum dikerjakan ya gitu. Ya, contoh misalnya ini nomor 2, oh ternyata belum dikerjakan gitu. Ya, kita kerjakan saja ini ya. Misalnya ini ya. Kemudian kita cek lagi, bisa lewat ini daftar soal ya. Oh, ini sudah dikerjakan semua gitu ya. Ini sudah dikerjakan semua. Kita fix sudah mengerjakan semua dan yakin dengan jawaban kita. Oke, kita langsung ke soal terakhir ya. Soal terakhir ini, kemudian kita klik berikutnya ya. Berikutnya nanti muncul jendela konfirmasi lagi seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah yakin sudah mengerjakan semua, kemudian sudah tidak ada lagi jawaban yang perlu kita perbaiki, kita klik tombol selesai gitu. Klik selesai. Nah, ini ternyata di sini ya kita diberikan review ya. Kita diberikan review ya. Jadi ada review dari hasil pekerjaan kita ya. Di sini ada jawaban kamu ya, jawaban kita, kemudian ada kunci jawabannya ya. Ini ternyata ada reviewnya ya. Enak sekali ya buat kita belajar gitu ya, buat kita latihan ya. Jadi seperti itu. Dan untuk reviewnya ini ternyata bisa kita unduh ya, bisa kita unduh hasilnya ya. Jadi kalau kita klik tombol unduh itu nanti bisa kita unduh hasilnya dalam bentuk PDF ya. Nah, ini hasil unduhan dari review uji coba soal-soal AKM kita ya. Jadi hasilnya bisa kita unduh seperti ini gitu, ya. Udah ya. Nah, kalau udah kita logout. Nah, pada saat kita logout, kita kembali lagi ke sini ya, jendela materi ini ya, jendela awal ya. Nah, kalau kita mau melanjutkan ke numerasi sama seperti tadi ya, kita klik aja ke numerasi. Karena tadi kan kita sudah mengerjakan literasi gitu ya. Nah, ini untuk mengerjakan numerasi kita klik saja pada numerasi ini ya, materi numerasi, kemudian sama kita pilih jenjang paketnya gitu. Ya, kemudian klik OK ini untuk melanjutkan ya. Ini sama seperti tadi dan seterusnya. Kita klik login ya, kita beri nama di sini. Nama tadi Ahmad gitu ya, Ahmad. Kemudian tadi tanggal lahirnya 10 April 2000 berapa tadi ya, 2005 ya. Kemudian token kita tuliskan token sini, klik token, kemudian submit. Nah, ini ada konfirmasi tesnya. Kalau udah kita klik OK, mulai. Nah, ini ada soal-soalnya juga ya, sama ini nanti kita kerjakan semua ya, kita kerjakan nanti di akhir soal pun sama ya. Ini nah, kemudian klik berikutnya ini untuk mengakhiri ya, sama seperti tadi. Selesai tes, kemudian ini ada reviewnya ini. Nah, karena kita tidak mengerjakan tadi ya, maka reviewnya semacam ini. Nah, jadi jawaban kita pun masih kosong. Jelas ya, gitu ya. Kalau sudah kita unduh bisa ya. Kalau sudah diunduh kita lock ya. Ini
jadi seperti itu untuk cara login ke uji coba soal-soal AKM pada web resmi KUS Menjar ya. Ini bisa bermanfaat sekali untuk latihan ya, untuk kita latihan AKM. Oke, jadi seperti itu ya untuk video kali ini, semoga bisa membantu terutama untuk adik-adik yang mau mengikuti AKM tahun ini ya, karena ini direncanakan untuk AKM tahun ini itu sekitar bulan September ya. Jadi kita masih ada banyak waktu untuk melakukan latihan-latihan soal-soal AKM. Begitu saja ya, semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.